Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Tibi Kasek. Di video modul kali ini kita berada di modul 5 yang menjelaskan tentang materi Slack. Nah, di materi Slack ini kita em, ada materi ya. Di sini yang pertama dokumen Slack PHP IPv6, teori Slack, paket Slack, lalu pesan paket era RS, DED, DAD, lalu konfigurasi Slack. Oke, kita bisa langsung ke materi pertama yaitu pengenalan Slack, Slack dan DHCP v6. Poin saya tipe ya. Oke, di sini ada timeline ya, sebuah timeline. Nah, kita akan membahas sebuah timeline terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu IPv6 Global Unicast, Address, Assignment, atau bisa disingkat dengan GUA. Nah, seperti yang kita bahas pada awal pembagian IPv6, ada tipe Global Unicast Address. Nah, itu di mana Global Unicast Address itu merupakan IP public IPv6. Lalu, yang kedua ada Slack, yaitu Slack itu adalah metode yang digunakan untuk pembagian IPv6. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai Slack atau SLAC ini. Tapi kita nah, ini kita terus. Oke. Oke, di sini ada yang ketiga ada DHCP v6 versi 6. Sebetulnya untuk DHCP ini sama seperti DHCP versi 4. Jadi nggak beda jauh, hanya dalam angkanya saja dan beberapa konfigurasinya yang beda. Tapi untuk konsepnya sama saja seperti MV4. Nah, di sini MV6 hosting local address. Uh, Sebetulnya kita sempat membahas di tempat IPv6 secara fungsinya, secara intinya, dan secara intinya saja. Tapi di sini kita akan bahasnya lagi. Jadi, alamat link lokal IPv6 merupakan alamat IP yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan API pesan IGMP router advertisement dari router untuk mengetahui informasi. Nah, kalau misalkan link lokal itu memang sudah dibuat secara otomatis ketika interface kita sudah aktif, jadi belum dikonversi pun IPv6 masih link lokal address ini jadi sudah aktif ya teman-teman. Nah, gimana aku bisa aktif? Karena nanti harus akan menggunakan pesan IGMP versi 6 yaitu router advertisement. Kita akan bahas di IGMP versi 6. Nah, di sini. Nah, sini pesan IGMP yang ada versi 6 ini itu digunakan untuk apa? Intinya adalah alamat lokal yang dibuat secara otomatis oleh host interface. Oke, sini. Nah, kalau ya, gimana bisa aktif? Karena kelas yang akan menggunakan HTML VNC namanya yaitu router advertisement. Nanti kita akan bahasnya lagi tentang di HTMP-nya versi 6 yang ada di sini. Pesan HTMP yang ada pada versi 6 ini untuk apa? Dan jadi pada intinya adalah alamat link lokal itu adalah alamat IP yang dibuat secara otomatis oleh host interface. Jadi memang sudah seperti ini jadi atau sudah otomatis gitu ya. Lalu sini ada kita akan bahas beberapa hal dengan uh, Mimikwa atau Global Unicast. Itu ada apa? Di sini pembahasan materi pertama kita akan membahas itu ini itu ada stateless. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu stateless, apa itu stateful. Lalu di bawah stateful itu ada lalu di bawah status itu ada select only dan select DHCP film, lalu di bawah stateful itu ada DHCP server. Nah, oke, kita akan bahasnya di teori select ini. Nah, di teori select ini kita akan membahas mengenai select atau SLAC. Nah, select ini apa sih? Jadi select ini merupakan stateless address auto configuration system atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan atau state dari komunikasi sebelumnya. Jadi di sini adalah tidak ada device ataupun server mencatat atau mengelola pembagian IPv6 ke klien. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perbedaan antara stateless dan stateful adalah, nah kita coba. Kalau stateless ini dia merupakan konfigurasi IPv6 tapi tidak mencatat, bukan dari server. Nah, jadi di sini tidak ada device yang seperti fungsinya server, entah itu mengelola, memberikan IP, ataupun menyimpan, mencatat IPv6 mana.
namun mana aja sih yang belum diberikan ke klien. Ini tuh enggak. Jadi intinya dia adalah tidak mencatat ataupun tidak memiliki server untuk dia kelola, mengedit, ataupun mencetak konfigurasi IPv6. Sedangkan stateful itu adalah dia merupakan suatu sistem untuk protokol yang mencatat dari konfigurasi IPv6 yang digunakan oleh klien. Nah, stateful ini memiliki server di mana server ini dapat mengelola lalu apa lagi ya, tugasnya seperti mengelola, mencatat, atau membagi IPv6. Jadi, kalau stateless itu dia tidak memiliki server, tetapi stateful itu memiliki server dan stateless eh stateful itu memiliki server dan stateless itu tidak memiliki apapun informasi tentang IPv6 configuration yang ada pada klien. Tapi stateful adalah mencatat konfigurasi atau mencatat IP informasi IP6 yang ada pada klien. Jadi Jadi biasanya setelah ini dia tidak digunakan di jaringan yang kecil karena kayak udah gitu. Karena kayak udah nggak dicatat lagi. Tapi sedangkan stapler itu bisa biasanya dikelola oleh jaringan yang lebih besar. Kenapa? Karena biasanya stapler itu lebih efisien. Kalau tapi ada perannya dan sebagainya juga sih di balik kedua ini. Banyak. Kalau coba kita membahas mengenai Slack terlebih dahulu, jadinya Slack itu adalah stateless. Status itu adalah dia tidak menyimpan informasi keadaan state dari komunikasi sebelumnya dan tidak ada device atau server yang mencatat atau mengelola pembagian IP6. Nah, lalu sendiri adalah pun select itu pun atau stateless itu konsep terbagi menjadi dua, itu select only. Nah, yang sudah dulu kita. Nah, ada select only dan ada select with DHCP. Kita akan bahas mengenai select only. Nah, di sini select only itu seperti apa? Kalau select only di sini dia merupakan stateless address auto configuration di mana router mengirimkan pesan router advertisement uh, yaitu untuk memberikan informasi. Nah, jadi kalau misalkan tadi di awal kita membahas mengenai pesan RA, itu seperti apa? Jadi RA itu adalah pesan yang direkam oleh router untuk memberikan informasi dari IPv6 addressing, yaitu dia akan memberikan network traffic line default gateway. Lalu kelas ini itu akan membuat alamat host address sendiri otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP versi 6. Jadi memang di Slack only itu dia hostnya atau komputernya itu dia membuat buah sendiri. Jadi otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP versi 6. Mungkin kelebihannya ada di otomatis dan cepat, tapi kekurangannya adalah dia tidak disimpan di server atau tidak didapatkan di server, tidak dikelola oleh server. Jadi, ketika ada error uh, ataupun apa ya, server itu nggak akan tahu letaknya kesalahannya di mana karena tadi ya tidak mencatat apapun informasi konfigurasi IPv6 dari klien. Nah, di sini router itu mengirimkan pesan informasi IPv6 addressing, yaitu biasanya memberikan network atau traffic line dan juga default gateway. Default gateway. Nah, di sini DHCP versi 6 atau server configuration. Nah, kalau DHCP versi 6 atau stateful configuration, nah itu server itu memberikan mencatat, mengelola seluruh informasi IPv6 address ke klien seperti yang tadi saya jelaskan perbedaan antara stateless dan juga stateful. Stateful itu biasanya digunakan oleh DHCP versi 6 karena dia menggunakan network default gateway, traffic line, dan juga DNS. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah jika teman-teman perhatikan di sini dia tidak menggunakan di Silicon ini dia tidak mengirimkan informasi DNS karena memang dia tidak menggunakan server untuk jadi kalau server itu dia bisa menggunakan DNS, maka dari itu jaringan besar biasanya dia menggunakan DHCP server. Kenapa? Karena jaringan besar biasanya dia memerlukan sebuah DNS, entah itu untuk konfigurasi domain atau misalkan konfigurasi NTP, email, dan juga lain-lainnya. Nah, itu biasanya digunakan di HTML versi 6. Tapi kalau di Slack only,
dia tidak akan ada tuh konfigurasi DNS teman-teman. Jadi hanya tiga ini saja, hanya ada tiga ini saja. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita pengen pakai site only, tapi kita pengen juga pakai DNS-nya, tapi ada DNS, tapi ada DNS-nya, maka dari situ ada yang namanya gabungan konfigurasi antara stateless dan stateful, yaitu Slack with DHCP versi 6. Ya. Kombinasi antara stateless dan stateful itu seperti apa? Jadi dia akan membuat host address sendiri. Nah, di mana di mana ini adalah fungsi dari select. Select dan dia akan meminta informasi tambahan DNS, data DNS, NTP, email, dan yang lainnya itu dari data versi 6. Nah, kalau alamat hostnya itu dipakainya yang select, tapi kalau yang meminta informasi tambahan dia pakai yang DHCP server. Tapi perlu diingat di sini server itu hanya memberikan informasi tambahan, jadi tidak tetap ya teman-teman. Jadi tidak tetap ada fungsinya, tidak mengelola ataupun mencetak IPv6 address, IPv6 client. Jadi pure ketika kita menggunakan kombinasi antara stateless dan stable ini, dia hanya memberikan yang pertama, dia akan membuat alamat host address sendiri, itu fungsi dari select, dan juga fungsi tambahan. Oh, sebentar. Memang ya, itu jadi sebentar saja. Jadi server ini hanya memberikan fungsi tambahan DNS, NTP, dan yang lainnya. Tidak untuk mengelola ataupun mencetak IP konfigurasi pada klien. Nah, lalu apa sih kalau teman-teman masih kurang paham nih, lalu bedanya apa nih misalkan select dan DHCP? Ya mungkin kalau kita nggak memahami terlalu jauh mungkin kayak sama aja, sama-sama ngasih IP, tapi tentu ada beberapa perbedaan yang signifikan yang memang tidak dapat digunakan atau dilakukan oleh Slack ataupun DHCP versi 6. Seperti perbedaan tadi ya teman-teman dalam pemberian IP. Jadi kalau di DHCP Serapa itu memberikan ada DNS, traffic, traffic line, default gateway, dan network. Tapi kalau di Slack only, itu hanya membuat soal sendiri dan juga RA itu hanya memberikan informasi dari networknya beberapa trafficnya apa dan default gateway-nya apa gitu. Tidak bisa dikonfigurasi DNS jika select only. Nah, jadi sebetulnya select dan DHCP itu adalah sebetulnya sama saja untuk memberikan IP, tapi beda metode dalam pemberiannya, gitu, teman-teman. Itu cara bedanya dalam memberikan sebuah IP. Jadi kalau misalkan kayak select only itu kayak versi yang mudahnya, mungkin otomatis versi yang mudahnya simpelnya. Tapi kalau ada versi 6 itu mungkin versi yang lebih kompleks untuk jaringan yang memang jaringannya besar yang memerlukan yang memang memerlukan sebuah DNS, entah itu domain, entah itu NTP ataupun email server yang dan lain gitu teman-teman. Lalu kita bisa ambil komunitasnya itu yaitu paket flex, paket flag. Nah, kita kali ini kan bahas paket yang ada pada router advertisement atau bisa disebut dengan pesan HTTP versi 6. Nah, di sini kita bisa lihat router advertisement yaitu ICMP versi 6 dikirimkan oleh router ke jaringan lokal untuk memberitahu IT atau informasi IPv6 addressing, di mana ada pesan paket RA. Nah, ini dia terdapat tiga pesan teman-teman. Yang pertama ada A, ini singkatan ya teman-teman, singkatan atau sudah berubah berupa kode, yaitu A itu address auto configuration kepanjangannya, atau kita bisa ketahui address auto configuration itu biasa digunakan oleh metode setless atau select. Nah, lalu yang kedua ada O, yaitu order configurasi flag, di mana dia merupakan konfigurasi yang artinya adalah dia akan memberikan informasi tambahan other lainnya teman-teman. Other addressnya adalah yang lainnya.
Kalau address auto configuration adalah mau konfigurasi secara auto gitu, mau konfigurasi secara auto gitu, harusnya membuat IP-nya sendiri atau auto konfigurasi. Dan ada pun yang terakhir adalah M. M ini dimana adalah singkatan dari Manage Address Configuration, yang dimana kita ketahui kita mau manage address configuration yang berarti ini udah terjun ke stateless atau DCP versi 6, karena kalau misalkan stateless atau stack itu dia tidak memanage suatu paket, manage so IPv no config adalah platform yang ada pada klien. Jadi bisa kalian simpulkan atau bisa sebenarnya udah ketahuan ya teman-teman dari kemenyangannya aja kalau address auto conversi berarti select. Kalau ada konfigurasi flag yaitu kombinasi itu konfigurasi yaitu select dan juga ada ACP. Nah, kalau misalkan manage address konfigurasi itu pasti kita tahu dia adalah DCP, karena kalau stateless atau select itu dia tidak mengedit atau manage pada address konfigurasi. Nah, lalu di sini ada konfigurasi paket era. Nah, jadi kalau misalkan select only itu sama seperti kita belajar mengenai dynamic ranking protokol di teman-teman. Nah, di dalam fungsi paket era atau paket dari HMP V6 ini juga ada konfigurasinya. Nah, seperti nah di sini ada select only. Select only di mana select only ini menggunakan konfigurasi A1 di mana A itu adalah auto. Bisa kita lihat. Nah, ada auto. Nah, auto configuration bisa kita lihat. Nah, X ini berarti A1 itu artinya A1 artinya adalah mengizinkan, kalau 0 itu berarti salah. Jadi kalau saya itu benar, true, kalau 0 itu false. Itu salah. Contohnya seperti ini, misalkan apa address auto conversi, apakah IP ini, apakah dia bersifat address atau address auto konfigurasi dapat bersifat seperti address atau opsi, atau apakah kalian akan menggunakan address auto konfigurasi. Misalkan iya, berarti kita satu atau true. Tapi kalau misalkan enggak atau false, kita nol, menggunakan apa nol. Nah, pada jenis select only dia menggunakan stateless, maka dia akan menjawab iya. Kalau menggunakan kode langkah satu atau true, artinya benar. Lalu selanjutnya ada O. Nah, O itu arti karena select O itu karena O itu adalah order karena select only tidak menggunakan konfigurasi atau informasi tambahan dari DHCP server, maka dari itu akan menggunakan O nol atau false. Kalau misalkan di sini order auto konfigurasi, nah di sini maka dia menjawab tidak, dan aku hanya akan menggunakan mouse aku sendiri gitu teman-teman. Lalu yang terakhir manage konfigurasi address, di sini no sorry, karena memanage itu adalah tugasnya dari database server, sementara select only dia tidak memanage apapun ataupun mencatat. Jadi di sini konversi A-nya adalah A1, O0, M0. Lalu yang kedua adalah select dan DCP. Nah, DCP versi 6 punya. Select dan DCP versi 6 itu dia karena konfigurasi jadi di sini. Di sini dia akan menggunakan auto konfigurasinya pada di yes atau true, dan order konfigurasinya juga diatur dia juga karena dia juga mendapatkan informasi tambahan. Kalau dalam hal manage di sini ada false. Kenapa? Karena tetap select ini sifatnya tidak mencatat. Maka dari itu ketika ditanya apakah kamu akan apa kamu paket atau misalkan apa kayak FPNO kamu dapat di manage atau server atau di digital server, maka di sini jawabannya no atau false. Karena aku di sini hanya menggunakan informasi tambahannya saja, maka dari itu hanya ordernya saja yang diaktifkan atau yang di-enablekan. Jadi true. True-nya di sini kalau untuk select dan juga DCP versi 6 ada dua, yaitu pada outpress auto konfigurasi dan order konfigurasi. Lalu yang terakhir DCP 6 ini karena di sini dia hanya ada A dan M, tidak ada O, karena memang di DCP versi 6 ini itu tidak ada gabungan antara select dan juga DCP. Itu ya teman-teman. Jadi dia itu hanya menggunakan A. Nah, itu auto konfigurasi di mana pasti dia akan false
Nah, apa? Karena memang dia tidak membuat alamat buat sendiri, tapi dia bergantung pada server. Nah, lalu sini emitannya berarti true. Karena dia memang dia CP versi 6 ini akan memanage mencatat semua IPv6 konfigurasi oleh server. Maka dari itu untuk DCP versi 6 itu hanya menggunakan dua konfigurasi paket era, yaitu 0 dan juga M1 atau itu. Nah, itu teman-teman, mungkin kita bisa lanjut ke materi paket era RS. Paket era RS. Kalau sebelum kita membahas dari paket router yaitu RA router advertisement, maka di sini kita akan membahas paket RS di mana di sini merupakan paket ICMP dari host yang bersumber dari dari host atau dari klien, bukan dari router. Jadi kalau ini adalah pesan dari klien ke router, kalau supaya itu router ke klien, nah itu adalah router ke klien, maka kali ini kita akan membahasnya bagaimana HMP persinan klien ini ke router. Jadi POV-nya, jadi klien itu seperti apa? Nah, jadi host itu mempunyai pesan HMP yang bernama RS. Nah, di sini bukan rumah sakit, tapi router solicitation solicitation yaitu paket permintaan dari host ke router untuk mengirim paket konversi IPv6. Jadi sebelum router memberikan informasi, maka RS ini akan meminta dulu nih. Jadi permintaannya dari host ke router, lalu setelah itu RA mengirimkan konversi IPv6. Nah, contohnya di sini misalkan dari PC1, dia akan mengirimkan paket RS, yaitu dia akan menanyakan atau dia akan seperti misalkan, halo, apakah kamu punya rekomendasi IPv6 atau informasi IPv6 yang bisa aku dapatkan? Nah, lalu router advertisement ini akan menjawab, nah, oh, ini, misalkan ini host kamu ya, ini network kamu ya, ini default kamu ya, kamu masuk ke sini gitu. Jadi di sini adalah meminta, lalu ini adalah memberikan informasi. Nah, selanjutnya adalah progress to generate interface ID. Nah, untuk membuat sebuah alamat IPv6 yaitu dibuat secara ada dua hal ya teman-teman. Yang pertama adalah dibuat secara randomly generate, yaitu dibuat secara random dan unik. Jadi memang angkanya yang random saja gitu, atau unik. Tadi bisa hexadesimal atau angka juga bisa, atau juga desimal aja bisa gitu. Jadi campuran aja gitu, random. Lalu yang kedua ada EWI64, di mana ini merupakan kombinasi dengan interface ID atau MAC address pada suatu host dengan memasukkan angka desimal FFFE, hexadesimal FFFE, nah, di tengah IPv6. Nah, yang pertama adalah di angka unik, yang kedua yang kedua bisa juga dia tergabung dari interface ID yang ada pada setiap host, setiap hostnya ataupun MAC address juga bisa. Jadi interface ID MAC address itu sama saja sebetulnya. Jadi dia akan nanti masukkan di tengah-tengah, misalkan di tengah-tengah bitnya angka hexadesimal dari MAC address ini. Jadi biasanya FFFE ini adalah identitas dari MAC address ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada FFFE ini, oh pasti ini gabungan dari MAC address gitu. Jadi ada dua bisa terjadi dua hal. Jadi itu generate interface bisa, IPv6 itu bisa terbentuk pertama dibuat secara random. Yang kedua bisa antara gabungan antara interface ID atau MAC address selanjutnya. Oke, selanjutnya istilah DAD atau DAD. Jadi itu apa sih? DAD itu adalah duplicate address detection. Pasti teman-teman bertanya-tanya banyak gitu ya teman-teman, IPv6 itu sebanyak itu dan seharusnya dibuatnya ini setiap IPv6-nya. Lalu gimana kalau misalkan ada IP yang sama gitu? Nah, kalau misalkan ada yang tidak mungkin karena dalam sebuah IPv6 Cisco ini dia menggunakan ada yang namanya protokol DAT atau ICMP, Bucket Duplicate Address Detection, di mana di sini bisa kita lihat penjelasannya dalam jaringan stateless host dapat memverifikasi IPv6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Jadi kalau misalkan dalam
jaringan setless yaitu lake eh itu lake host itu bisa verifikasi ini ke router apakah IPv6 yang dia dapat itu atau baru dia buat itu bersifat unik. Jadi kayaknya dia itu nanyain, halo router, ini IPv6 nih udah ada IPv6 ini udah ada yang punya belum ya? Itu lalu sini ada yang ada sini adalah fungsi proses adik menggunakan host untuk memastikan teman-teman memastikan nih bahwa gua IP6 ini yang dia buat itu bersifat unik dan tidak ada yang punya. Nah, untuk menjalankan DAT pas mengirimkan pesan ICMP. Nah, misalnya apa nih untuk tahu kita itu IP-nya unik atau enggak. Jadi, dia mengirimkan dulu ICMP yang bernama biasanya Network Solicitation atau singkat NS dengan alamat multicast yang dirancang khusus yang disebut dengan alamat multicast solicitation notes. Jadi, dia tidak ada device yang merespon dengan NA message. Jadi kalau NS itu permintaannya, jadi kalau misalkan ada yang merespon itu dengan NA message, maka sudah dipastikan bahwa IP6 itu dibuat unik dan bisa digunakan kalau tidak ada yang merespon. Jadi intinya ketika kita menggunakan HTMP first in mail solicitation NS router kalau misalkan nggak ada jawabannya ataupun gitu ya teman-teman berarti IPv6 yang kau punya ini aman nih nggak ada yang punya karena ada respon. Nah, tapi misalkan ada yang respon nih maka alamat tersebut dipastikan tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik. Nah, itu adalah salah satu kelebihan yang ada pada status. Jadi, dia dapat memverifikasi atau dapat mengetahui apakah MAC address yang dia apakah IPv6 yang dia buat atau generate itu sudah bersifat unik. Kalau misalkan udah, berarti kalau misalkan tidak ada jawaban dari pesan HTTP NS, berarti aman nih IPv6. IPv6 kok aman karena udah ada yang punya. Tapi hati-hati kalau misalkan nanti ada balasan yang ya atau pesan yang message karena udah pasti dia itu nggak unik gitu teman-teman. Ada duplikatnya maka harus dibuat ulang sampai menghasilkan alamat yang bersifat unik. Nah gitu teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke materi terakhir ialah konfigurasinya. Maka selanjutnya kita bisa konfigurasi Slack. Nah, sebetulnya konfigurasi Slack ini sudah ada secara defaultnya di routernya. Seperti ini kita bisa masuk terlebih dahulu. Selain sini kita bisa enable masuk lalu interface ke administration misalkan lalu kita bisa IPv6 lalu 2001 DP8 10 1/4 kita cek di sini sebentar kita baca di sini di PC desktop itu konfigurasi kita di automatic nah maka sini belum ada karena oh, karena untuk konfigurasi Slack itu sini kita mencoba konfigurasi satu saja kita bisa ke sini lalu IPv6 yes musik baik sekarang kita coba cek nah maka sini sudah berhasil semua kan cukup sekian dari materi yang saya kasih dari ini bahwa jika dapat hasil pasti video berbagi